Guys, sepertinya ada mafia judi di negara ini guys. Soalnya setiap ada yang mau bongkar tentang perjudian, ujung-ujungnya itu pasti berhasil apes. Apa yang terjadi sebenarnya? Hello everyone, welcome back to Media Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Memang saat ini ya, seperti yang kita ketahui bersama, kasus perjudian di negara kita ini lagi marak-maraknya dan banyak merugikan. Gak cuma merugikan finansial, tapi kasus perjudian ini juga giring seseorang untuk bertemu nasib buruknya guys. Soalnya nih ya guys, baru-baru ini ada seorang wartawan yang tewas dibakar bersama keluarganya yang diduga karena telah membongkar kasus perjudian. Nah jadi guys, diketahui wartawan ini sering banget menyoroti tentang kasus-kasus perjudian, terus juga kasus narkoba. Nah kematian wartawan inilah semakin menumbuhkan kecurigaan masyarakat bahwa di sini memang benar ada mafia judi. Soalnya judi makin kesini makin sulit ya guys. Nggak cuma taruhan finansial, tapi ini taruhan nyawa juga. Kayaknya semakin hari akan sulit menemukan kebenaran di sini. Soalnya kebenaran itu semua udah dibungkam guys. Makanya barang siapa yang mau membongkar kebenaran harus siap dengan risiko yang diterima. Kenapa bisa masyarakat menaruh kecurigaan dengan keberadaan kasus perjudian ini guys? Coba kita telusuri kasus-kasus perjudian yang ada di negara ini guys. Nah jadi seperti yang kita ketahui bersama, ini lagi gencar-gencarnya banget ngebahas tentang perjudian, terutama utang judi online ya guys. Kemarin sempat disebut-sebut sebagai ilmu polwan karena kasus seorang polwan itu yang membakar suaminya sendiri, dan itu akar masalahnya karena judi online. Terus juga judi online ini disebut-sebut sebagai ladang cuan. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan masyarakat kalau memang pemberantas judi online itu tidak akan bisa bertahan. Karena setiap ada yang akan membongkar pasti ada aja apesnya gitu loh guys. Contohnya lagi kayak Kasat Reskrim di Barelang itu sampai dimutasi karena diduga sering menyelesaikan kasus-kasus tentang perjudian. Jadi memang tujuan awalnya itu untuk memberantas perjudian, tapi ujung-ujungnya dimutasi guys. Kayak ujung-ujungnya itu dibungkam dan ujung-ujungnya itu dibungkam juga. Nah sekarang ini yang lagi trending banget tentang seorang wartawan yang diketahui sering menyoroti kasus-kasus perjudian dan narkoba itu tewas terbakar guys. Karena wartawan ini tewas dibakar setelah membongkar dugaan praktek judi gitu loh. Nah setelah adanya kabar tentang tewasnya wartawan ini, masyarakat semakin gebu-gebu menaruh kecurigaan kalau ada yang gak beres sama kasus perjudian di negara ini. Soalnya akhir-akhir ini setiap ada yang mau bongkar kebenaran itu pasti bernasib apes ujung-ujungnya guys. Apalagi sempat diwacanakan kalau korban judi online itu bakal dapat bansos. Otomatis itu pasti akan memperbanyak orang yang bermain judi. Banyak pihak yang bilang kalau judi online itu akan diberi sanksi. Banyak pihak yang bilang kalau perjudian itu akan diberi sanksi. Tapi buat pihak yang benar-benar ngebongkar kasus perjudian itu justru malah dibungkam. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ada apa dengan negara ini? Wartawan yang tewas dibakar itu ada kaitannya karena dia telah membongkar kasus perjudian guys. Coba kita cari tahu dulu informasi lengkapnya seperti apa. Jadi guys, dilansir dari tribunnews.com, wartawan Tribrata Sempurna Pasaribu bersama istri dan anaknya tewas dalam kebakaran di rumahnya di Jalan Agung Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis 26 Juni 2024. Kepala Biro Tribrata TV.com Kabupaten Karo Sita Panyihutan Gurning mengatakan Sempurna Pasaribu sedang menyoroti kasus perjudian. Namun dirinya mengungkap selama melakukan proses peliputan terutama saat menyoroti kasus perjudian terakhir ini, korban tidak ada mengeluhkan atau melaporkan tentang hal-hal yang mengarah ke kejadian ini. Memang benar beliau sering menyoroti judi dan narkoba yang ada di Kabupaten Karo. Kita juga bisa melihat dari postingan yang dibuat oleh korban di media sosialnya, ujar Sita Sabtu 29 Juni 2024. Setelah mendengar kejadian yang dialami oleh korban, Sita mengungkap jika ia mengaku sangat terkejut mengetahui anggotanya tersebut menjadi
menjadi korban dari peristiwa naas tersebut. Atas kejadian ini dirinya meminta kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap penyebab dan apa latar belakang peristiwa yang menewaskan satu orang jurnalis tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan pasti dari pihak kepolisian mengenai penyebab kebakaran yang menelan 4 korban tersebut. Sampai saat ini masih banyak isu di kalangan masyarakat yang menduga-duga perihal penyebab kematian korban beserta keluarganya ini. Dalam musibah tersebut dilaporkan Riko beserta keluarganya meninggal dunia. Menurut seorang keluarga korban yakni Marson Pasaribu, insiden kebakaran tersebut terjadi pada Kamis 27 Juni 2024 sekitar pukul 3 WIB. Ia mendapat kabar 2 jam setelahnya. Menurut keterangan saksi, suami korban kembali ke rumah pada sekitar 1.00 WIB, sedangkan kebakaran terjadi sekitar 03.30 WIB. Lalu dalam rumah yang berukuran sekitar 3,5 x 9 meter tersebut, korban menyimpan bensin sebagai barang dagangan. Selain itu ada gas serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Beberapa saksi mendengar ledakan saat kebakaran terjadi. Nah, jadi itu guys informasi lengkapnya. Untuk saat ini polisi masih berusaha mengungkap apa latar belakang dari peristiwa kebakaran ini guys. Semoga kasus ini nggak jadi kasus final kedua ya. Takutnya alurnya malah muter-muter, karena banyak yang ingin polisi mengawal kasus ini sampai tuntas guys. Soalnya udah pada curiga kalau ini memang ada sangkut pautnya dengan kasus perjudian yang udah dibongkar sama wartawan ini guys. Tapi itu baru dugaan semata ya warganet tercinta. Kita tunggu aja dulu update terbaru dari pihak kepolisian untuk menyelidiki. Kita doain aja semoga penyelidikannya nggak muter-muter dan benar-benar terungkap supaya bisa clear. Apalagi tadi juga ada keterangan bahwa di rumah korban tersebut menyimpan alat-alat yang mudah terbakar. Kita nggak ada yang tahu ya, takdir berkata lain, mungkin ada gesekan sesuatu sampai akhirnya itu terbakar guys. Tidak lupa juga kita mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa wartawan, dan juga keluarganya. Semoga kerabat yang ditinggalkan diberi ketabahan. Dan kalau menurut pendapat kalian gimana nih guys? Apakah kalian juga sama menaruh kecurigaan bahwa itu ada kaitannya dengan kasus perjudian yang dibongkar? Atau memang ini udah takdir dan kecelakaan yang kita tidak bisa hindari ya? Kalau menurut kalian gimana nih guys? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Anyways, itu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Widya Project. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Widya Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye!